Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang fisika, khususnya pada materi hubungan gaya, massa, dan gerak lurus benda dalam fenomena tanah longsor. Jadi di sini nanti kita membahas apa itu tanah longsor, kemudian bagaimana cara mengimplementasikannya dalam persamaan-persamaan fisika. Jadi di sini pertama dulu kita harus mengetahui apa itu tanah longsor. Ternyata tanah longsor adalah perpindahan material. Material ini dapat berupa bebatuan, tanah, atau sejenisnya. Yang paling umumnya adalah bebatuan dan tanah. Jadi dia berpindah dari permukaan tinggi ke permukaan yang terendah. Lalu bagaimana cara mengimplementasikan tanah longsor ini dalam persamaan fisika? Jadi coba Ananda perhatikan gambar yang ada di samping ini. Nah, perhatikan. Di sini ada sebuah pegunungan. Jadi di pegunungan ini atau sebutlah dataran tinggi gitu. Jadi dataran tinggi ini, di dataran tinggi terdapat bebatuan dan tanah. Bebatuan dan tanah. Dan di bawahnya ada perumahan. Kita tahu bukit ini atau dataran tinggi ini dia tidak memiliki pohon. Jadi bisa terjadi kemungkinan tanah longsor. Jadi ketika sebuah lereng berupa bidang miring, maka gaya gravitasi atau gaya berat dapat diuraikan menjadi komponen gaya gravitasi, yaitu ada komponen gaya gravitasi pada arah sumbu Y dan arah sumbu X. Di mana arah sumbu X adalah yaitu bagian horizontalnya, yaitu bagian bawah kaki gunungnya. Sedangkan untuk bagian dari vertikalnya yaitu dari bawah titik bawah gunungnya, pegunungan ini, kemudian sampai ke puncaknya. Jadi itu adalah bagian dari vertikalnya. Lalu bagaimana cara mengimplementasikannya? Nah, coba Ananda perhatikan gambar di samping ini. Jadi kita tahu di sana ada besaran-besaran fisika yang terdapat pada kejadian tersebut ketika sebuah tanah longsor itu terjadi. Jadi sebenarnya persamaan fisika ini berlangsung pada semua objek, baik pada gunungnya, baik pada tanahnya atau bebatuannya. Jadi di sana ada beberapa besaran, yaitu pertama ada gaya. Ya, tentu ketika sebuah bebatuan jatuh itu pasti ada gaya yang bekerja. Itu berdasarkan dengan hukum kedua Newton. Ya, di mana ketika sebuah benda itu bergerak pasti ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, jadi nggak mungkin dong ketika nggak ada gaya luar yang terjadi pada bebatuan tersebut dia bergerak sendiri, nggak mungkin. Pasti ada gaya luar yang membuat bebatuan tersebut dia jatuh dari dataran tinggi ke dataran rendah. Jadi kalau semisalnya gayanya nol ya pasti benda atau bebatuan tersebut diam. Jadi di sana ada gaya, kemudian ada gaya berat juga. Nah, gaya berat ini menentukan juga, sangat berpengaruh. Kemudian ada percepatan dan ada massa. Lalu hal yang paling menentukan adalah sudutnya. Jadi sudut ini ditentukan berdasarkan lereng, ya, lereng atau kemiringan dari sebuah dataran tinggi. Jadi di sana kita tahu pada gaya ada dua komponen gaya. Mereka hanya ada dua komponen, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi ada gaya pada sumbu X dan ada gaya pada sumbu X. Ya, pada seperti formula-formula atau persamaan pada umumnya, ya gaya pada Y itu dipengaruhi oleh sumbu Y saja dan gaya pada X dipengaruhi oleh sumbu X. Sehingga ketika kita mencari gaya berat pada sumbu Y dan sumbu X akan terdapat perbedaan. Perbedaannya itu yang paling signifikan adalah pada bagian sumbunya saja. Coba perhatikan di sini, pada sumbu X dia hanya berpengaruh pada sin, sedangkan pada sumbu Y dia hanya berpengaruh pada cos. Sehingga persamaannya bisa nanti menjadi V F sama dengan W. Di mana W itu ada dua, yaitu Wx dan Wy. Di mana Wx adalah gaya berat pada horizontal, sedangkan W gaya berat pada vertikal. Jadi Ananda berdasarkan persamaan di sana terdapat gaya sama dengan gaya berat. Jadi bisa kita ibaratkan semakin besar gaya yang terjadi pada tanah longsor tersebut, maka kemungkinan besar, bukan hanya kemungkinan, pasti akan terjadi semakin besar pula gaya berat yang terjadi pada bebatuan tersebut. Jadi semuanya berbanding lurus. Begitu juga dengan percepatan dan gravitasinya.
Jadi gravitasinya tetap, namun percepatannya pasti akan terjadi pertambahan percepatan. Semakin besar percepatannya juga, maka gayanya semakin besar dan gaya beratnya juga semakin ikutan besar. Jadi ananda semua, yang perlu ditekankan bahwasanya tanah longsor ini sangatlah berbahaya pada manusia. Oleh karena itu, ananda semua harus melakukan solusi-solusi agar tidak terjadi tanah longsor, itu tidak melakukan penebangan liar dan menanam pohon kembali pada gunung-gunung yang telah gundul. Dan yang paling utama adalah ananda jangan membangun rumah nantinya di bawah lereng gunung. Jadi ananda semua, setelah kita mempelajari materi ini, Bapak berharap ananda bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekian untuk materi pada hari ini. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.